Shalom. Kita sampai pada serial Ini Aku Pakailah Aku jilid 2. Siap menaklukkan rasa takut demi melayani Tuhan. Keluaran 3:11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar. Siapakah aku ini? Kata-kata ini bukan ekspresi dari rasa takut Musa, melainkan lebih merupakan ekspresi yang menunjukkan kerendahan hatinya. Musa bukanlah seorang pengecut atau penakut, dia adalah seorang yang lembut hati. Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa takut gagal karena dia tidak mempunyai kekuatan untuk dikerahkan. Acap kali kegagalan seseorang bukanlah disebabkan oleh karena masalah yang dihadapinya, namun lebih dikarenakan oleh karena hati dan pikirannya yang tidak siap. Oleh karena itu, 3 buku renungan yang akan kita renungkan. Yang pertama, asumsi yang salah tentang diri sendiri yang tidak sepatutnya. Dalam banyak kenyataan, kegagalan seorang dalam bertindak lebih disebabkan oleh karena pemikiran tentang diri sendiri yang tidak semestinya, sehingga orang cenderung merendahkan diri sendiri. Asumsi buruk yang merusak ini harus ditentang dan dilenyapkan dari pikiran kita. Yang pertama, pemikiran posisi sosial secara tidak semestinya membuat orang merasa dirinya rendah diri dan tidak layak. Kedua, pemikiran yang tidak semestinya tentang kelemahan intelektual membuat orang merasa dirinya bodoh. Pemikiran yang tidak semestinya tentang ketidakmampuan moral membuat orang merasa dirinya tidak pantas atau tidak layak. Yang keempat, seharusnya senantiasa diingat sebagai orang percaya kita diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Lukas 10 ayat 11, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Yang kedua, asumsi yang salah tentang masalah. Setiap masalah memiliki peringkat kesulitannya sendiri, namun itu tidak berarti teramat sulit sehingga mustahil diatasi. Kadang-kadang kesulitan itu lebih disebabkan oleh pemikiran yang tidak semestinya tentang kesulitan. Anggapan bahwa masalah itu sangat sulit dikalahkan atau mustahil diatasi, kemungkinan asumsi seperti ini timbul oleh karena pengalaman masa lalu yang menyedihkan. Yang kedua, anggapan semua masalah serba sulit ini bisa timbul oleh karena beranggapan tidak akan ada bantuan lagi dan merasa seorang diri dalam menghadapi masalah atau pergumulan. 1 Raja 19 ayat ketiga, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jangan pernah membiarkan asumsi yang buruk seperti di atas melumpuhkan diri, sebab Roh Kudus tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepada penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan yang terakhir, ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan hambanya seorang diri. Berbagai kesulitan atau tantangan dalam pelayanan itu adalah realita yang harus dihadapi dan diatasi. Namun terkadang yang menjadi masalah adalah kekurang percayaan, tidak menghargai kehadiran dan pertolongan ilahi sebagaimana yang seharusnya. Kehadiran ilahi adalah penuntun yang paling dapat diandalkan, sebab ketika Tuhan mengutus, ia pasti akan menyertai orang yang diutusnya dengan tanda-tanda dan mujizat. Keluaran 3 ayat 12, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Yang kedua, kehadiran ilahi adalah kekuatan yang dahsyat untuk menopang kita. Meski Fir'aun tidak mau membiarkan Israel pergi, namun tangan Tuhan yang kuat akan memukul Mesir dengan segala perbuatannya yang ajaib. Keluaran 3:9-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Yang terakhir, kehadiran ilahi adalah sumber kemenangan yang tidak terkalahkan. Orang beriman akan melihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan bagi mereka. Sekarang kau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun. Keluaran 5 ayat yang ke-24. Saya tutup dengan closing statement. Setiap tantangan atau masalah yang menghadang adalah dinamika pelayanan yang harus dikalahkan dengan cara menghidupkan pengharapan. Keluaran 14 ayat 13-14, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan
lihatlah keselamatan yang dari Tuhan yang akan diberikan kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Yang kedua, memang terkadang Tuhan ditolak justru oleh orang-orang terbaiknya kalah karena kelemahan mereka. Kelemahan pribadi tidak jarang membutakan mata hati terhadap kedahsyatan kuasa Tuhan. Yang ketiga, kemenangan sejati bukan dan tidak pernah akan bisa diperoleh dengan mengandalkan diri sendiri, melainkan dengan iman dan kerendahan hati. Dan yang terakhir, orientasi pelayan Kristus adalah memimpin manusia ke surga, dan ini merupakan pengharapan yang harus dihidupkan. Dengan iman, dia harus menaklukkan semua rasa takut dan menginspirasi dirinya sendiri dengan sukacita yang suci. Tuhan Yesus memberkati.